evaluasi yang harus dibuat berdasarkan standar asuhan keperawatan oleh hukum sebagai bentuk perlindungan diri yang sah dari gugatan hukum. ASKEP inilah yang menjadi bukti legal seorang perawat berupa bukti terhadap tindakan yang sudah dilakukan kepada pasien, keluarga, kelompok, atau komunitas. Selanjutnya itu pedoman legal dalam pendokumentasian. Yang pertama, dilarang menghapus menggunakan cairan penghapus atau merobek tulisan yang salah selama proses pencatatan. Yang kedua, dilarang menulis komentar atau kritikan tentang klien atau pelayanan oleh profesional kesehatan lainnya dan tidak menulis opini pribadi. Yang ketiga, perbaiki semua kesalahan dengan segera. Keempat, catat semua fakta. Kelima, jangan ada ruang kosong pada catatan perawatan. Keenam, catat semua dengan jelas dengan tinta hitam dan jangan gunakan tinta yang dapat dihapus. Ketujuh, instruksi yang meragukan dibuat catatan klarifikasi. 8, catat hal-hal yang dikerjakan. 9, hindari catatan umum seperti keadaan tidak berubah atau bertambah baik. Dan yang terakhir, mulailah catatan dengan waktu dan diakhiri tanda tangan. Selanjutnya yaitu tindakan legal dalam pendokumentasian keperawatan. Yang pertama, tindakan sipil atau pribadi, yaitu tindakan yang berkaitan dengan isu antar individu. Kedua, tindakan kriminal, yaitu tindakan yang berkaitan dengan perselisihan antara individu dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut hukum, jika sesuatu hal tidak didokumentasikan, berarti pihak yang bertanggung jawab tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jika perawat tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jika perawat tidak melaksanakan atau menyelesaikan suatu aktivitas atau mendokumentasikan secara tidak benar, maka perawat bisa dituntut melakukan malpraktik. Ya, selanjutnya yaitu dasar hukum. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis. Disebutkan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Selanjutnya yaitu ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dan yang terakhir yaitu ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 0202-148 Tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat. Selanjutnya yaitu ada sumber hukum. Yang pertama yaitu konstitusi. Konstitusi di sini berarti suatu peraturan yang membahas tentang asas-asas dan ketentuan-ketentuan untuk membentuk suatu undang-undang khusus. Yang kedua yaitu ada badan legislatif. Di Indonesia, lembaga legislatif dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat ini bertugas mengesahkan berbagai undang-undang hukum, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan undang-undang keperawatan. Selanjutnya yaitu ada sistem peradilan. Sistem peradilan dihasilkan dari keputusan pengadilan yang dibuat oleh pengadilan ketika kasus individu diputuskan. Contohnya itu informed consent, hak pasien untuk menolak pengobatan, kelalaian, dan malpraktik. Dan yang terakhir yaitu ada hukum administrasi. Ketika legislatif negara mengesahkan undang-undang, badan administratif diberi wewenang untuk membuat aturan dan peraturan untuk menegakkan undang-undang. Selanjutnya yaitu ada standar hukum dokumen keperawatan. Yang pertama yaitu ada dokumentasi keperawatan harus memenuhi dan memahami dasar hukum. Yang kedua yaitu catatan keperawatan memberikan informasi kondisi pasien secara tepat. Yang ketiga yaitu memiliki catatan singkat komunikasi antar petugas kesehatan. Yang keempat yaitu ada memperhatikan fakta-fakta secara tepat dan akurat. Dan yang terakhir yaitu ada selalu memperhatikan situasi perawatan pasien dan mencatat semua detail masalah klien, terutama pada klien yang mempunyai penyakit kronis. Selanjutnya. Baik, akan saya lanjutkan. Yang kedua yaitu dokumentasi sebagai informasi atau data penelitian. Next. Informasi yang terkandung dalam dokumentasi dapat menjadi sumber data yang berharga untuk penelitian.
Dokumentasi asuhan keperawatan adalah suatu catatan yang memuat seluruh informasi data yang dibutuhkan untuk menentukan diagnosis keperawatan, perencanaan keperawatan, tindakan keperawatan, dan penilaian keperawatan yang disusun secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Yang kedua yaitu data yang terdapat di dalamnya mengandung informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan atau objek riset penelitian dan pengembangan profesi keperawatan. Selanjutnya yaitu rencana perawatan untuk sejumlah klien dengan masalah kesehatan yang sama dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk mengatasi klien lain. Maksudnya adalah ketika kita memiliki dokumentasi asuhan keperawatan dari berbagai jenis diagnosis penyakit yang dialami oleh pasien, jika ada pasien yang memiliki penyakit atau diagnosis yang sama, maka akan semakin mudah kita untuk memberikan asuhan atau implementasi keperawatan. Karena sebelumnya kita sudah mengetahui dan menguasai intervensi apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya itu dokumentasi dapat digunakan untuk melihat data-data pasien tentang kemajuan atau perkembangan dari pasien secara objektif dan mendeteksi kecenderungan yang mungkin terjadi. Data objektif didasarkan pada fenomena yang dapat diamati secara faktual oleh perawat. Data objektif adalah dapat diamati, diukur, dan dikumpulkan perawat melalui indera perawat. Untuk mendeteksi kecenderungan yang mungkin terjadi pada pasien, informasi yang didapati oleh perawat yaitu dengan melihat atau observasi, merasakan atau palpasi, mendengar auskultasi, dan juga perkusi. Selanjutnya, dokumentasi dapat digunakan juga sebagai bahan penelitian karena data-datanya otentik dan dapat dibuktikan kebenarannya. Selain itu, dokumentasi dapat digunakan sebagai data statistik. Data statistik dari dokumentasi keperawatan dapat membantu merencanakan kebutuhan di masa mendatang baik SDM, sarana, dan prasarana. Selanjutnya yaitu penelitian keperawatan dengan menggunakan data-data sekunder akan sangat bergantung dengan kualitas dari dokumentasi keperawatan yang dibuat. Next. Sebagian besar lembaga ini mengizinkan mahasiswa. Baik, selanjutnya adalah untuk tujuan pendidikan dan penelitian. Sebagian besar lembaga ini mengizinkan mahasiswa dan lulusan profesional kesehatan ini akses ke catatan klien. Maksudnya adalah dokumentasi keperawatan itu sebagai edukasi, bahwa dengan catatan klien ini peserta didik seperti kita itu dapat belajar tentang pola yang akan kita temui saat kita terjun di lapangan nanti. Berbagai masalah kesehatan dan setelahnya ini diharapkan kita itu mampu untuk mengidentifikasi tipe perawatan apa yang dibutuhkan oleh klien. Selanjutnya adalah mahasiswa atau lulusan ini terikat oleh kode etik yang ketat dan tanggung jawab hukum untuk menyimpan semua informasi tentang dokumentasi pasien. Maksudnya itu adalah perawat ataupun mahasiswa keperawatan ini dapat menggunakan catatan klien ini sebagai studi riset atau studi kasus untuk mengumpulkan informasi tentang faktor-faktor tertentu pada pasien. Audit keperawatan dan pemantauan. Sebelumnya audit dalam keperawatan adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan keperawatan yang diberikan kepada klien. Audit keperawatan dan pemantauan ini memberikan dasar untuk evaluasi tentang kualitas dan ketepatan perawatan yang diberikan. Selanjutnya, dokumentasi ini sebagai objek penelitian merupakan tanggung jawab pelajar atau profesional kesehatan untuk melindungi privasi klien dengan tidak menggunakan nama atau pernyataan apapun dalam notasi yang akan mengidentifikasi klien. Seperti yang sebelumnya telah kita kerjakan saat membuat ASKEP atau asuhan keperawatan berbasis studi kasus. Dalam studi kasusnya itu kita menggunakan inisial pasien, bukan nama utuh atau nama panjang pasien. Sebagai contoh, misal di kasus itu ada tentang Tuan A atau Nyonya B dan lain-lain. Next. Ya, baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan di pembahasan yang ketiga, yaitu kasus legal dokumentasi asuhan keperawatan dan pelayanan kesehatan. Boleh di next.
Nah, jadi pada tahun 2020 itu ketika virus COVID ini timbul, ketika virus COVID ini timbul itu sangat gempar dan marak terjadi di Indonesia. Di saat itulah rumah sakit menjadi salah satu yang dipandang atau menjadi tempat sentral dalam menangani kasus COVID-19. Banyak masyarakat yang tertular atau menjadi suspek dari COVID-19 sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan screening maupun diisolasi. Namun, pada saat itu, pihak rumah sakit ini menerima banyak tuduhan mengenai anggapan bahwa pasien yang dibawa ke rumah sakit akan diperlakukan sama seperti SOP dari pasien COVID-19, sehingga pasien yang merasa dirinya tidak terkena COVID, merasa di-COVID-kan walaupun hasil tes pasien sebelum datang ke rumah sakit dinyatakan negatif. Nah, untuk membantah tuduhan tersebut, disinilah data-data dokumentasi kesehatan sangat diperlukan agar terhindar dari ancaman jalur hukum dan mengklarifikasi stigma masyarakat atas tuduhan yang diberikan. Data dokumentasi yang dapat digunakan itu diantaranya assessment, data awal yang diterima saat dilakukannya pengkajian seperti identitas klien, riwayat kesehatan terdahulu, dan saat masuk rumah sakit. Dan yang kedua itu ada tes COVID-19 sebelumnya. Salah satu alasan pasien merasa di-COVID-kan karena pasien merujuk pada hasil tes sebelumnya yang menunjukkan negatif. Oleh karena itu, rumah sakit ini harus cross-check terlebih dahulu kapan tes tersebut dilakukan, karena jika sudah terlalu lama, maka hasil tes yang dilakukan pasien tersebut tidak dapat dijadikan acuan karena sudah tidak berlaku. Contohnya tes antigen yang berlaku selama 2 minggu. Lalu yang terakhir ini ada tes COVID-19 di rumah sakit. Tes yang dilakukan diantaranya ada rapid test, serologi, ronsen, dan semua hasil tes dikumpulkan. Jika dari hasil tes lab lainnya pasien tersebut menjurus pada COVID-19, maka akan dilakukan tes PCR. Selanjutnya untuk manfaat dokumentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya akan saya lanjutkan. Jadi, untuk manfaat adanya dokumentasi pada kasus ini itu yang pertama ada masalah hukum ya. Jadi itu dokumentasi itu jika terjadi suatu masalah yang berhubungan dengan, tindakan keperawatan, jadi dokumentasinya itu bisa digunakan sebagai, barang bukti jika tuduhan yang dilemparkan ke rumah sakit itu dilaporkan ke jalur pengadilan ya. Maka dari itu semua data-data yang, diidentifikasi itu harus benar-benar lengkap, jelas, terus, objektif, dan juga ditandatangani oleh tenaga kesehatan yang bertugas. Terus juga dikasih tanggal, serta, hindari adanya penulisan yang dapat, menimbulkan kesalahan interpretasi. Selanjutnya itu ada sebagai, sarana komunikasi ya. Jadi dengan adanya dokumentasi, pihak rumah sakit dapat mengklarifikasi kepada masyarakat ya, untuk menghilangkan tuduhan yang ditujukan ke rumah sakit. Ya, baik. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 6RKI. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Untuk yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, silakan raise hand. Baik, untuk mungkin silakan on mic. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niken Triambarwati dari kelas 2B. Izin untuk menambahkan boleh ya, Mot? Boleh, silakan. Ya, mungkin bisa dibantu share screen ya. Jadi ini kita ingin menambahkan dari poin yang pertama. Di sini ada aturan pencatatan dokumentasi keperawatan sesuai standar hukum. Jadi yang pertama itu ada memenuhi dan memahami dasar hukum terhadap kemungkinan tuntutan malpraktik keperawatan. Kemudian yang kedua ada catatan keperawatan memberikan informasi kondisi pasien secara tepat. Yang ketiga memiliki catatan singkat komunikasi perawat dengan dokter dan intervensi perawatan yang telah dilakukan. Next. Kemudian selanjutnya yang keempat ada memperhatikan fakta-fakta secara tepat dan akurat mengenai penerapan proses keperawatan. Yang kelima ada selalu memperhatikan situasi perawatan pasien dan mencatat secara rinci masalah kesehatan pasien.
Kemudian ada yang ingin ditambahkan lagi selanjutnya. Di sini juga ada situasi yang dapat menyebabkan proses tautan hukum. Yang pertama itu adalah kesalahan dalam administrasi pengobatan atau salah memberi obat. Yang kedua, kelemahan dalam supervisi diagnosis. Yang ketiga, asisten dalam tindakan bedah lalai dalam mengevaluasi peralatan operasi maupun bahan habis pakai yang digunakan atau kasa steril. Yang keempat, akibat kelalaian menyebabkan klien terancam perlukaan. Next. Yang kelima ada penghentian obat oleh perawat. Selanjutnya yang keenam ada tidak memperhatikan teknik dan antiseptik yang semestinya. Dan yang terakhir ada tidak mengikuti standar operasional prosedur yang seharusnya. Mungkin sekian yang bisa ditambahkan dari kelompok kelas B. Terima kasih. Baik, terima kasih Niken dan kelompok kelas B. Selanjutnya, jika ada yang ingin menambahkan lagi atau bertanya, silakan raise hand. Baik, untuk Ita Sylvia, silakan unmute. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ita Sylvia dari kelas 2 Banners. Saya izin bertanya, tadi kan di PPT itu disebutkan adanya 2 jenis hukum, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Bolehkah kelompok memberikan contoh kelalaian dokumentasi ketika melakukan dokumentasi, si perawat itu dikenakan hukum perdana dan hukum pidana dan hukum perdata. Kemudian faktor-faktor apa saja yang bisa atau mendorong si perawat tersebut terkena hukum pidana ataupun hukum perdata seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ita untuk pertanyaannya. Mungkin untuk memudahkan kelompok, pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat ya. Ya, selanjutnya untuk Elsa Kumalasari dari kelas A, silakan unmute. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Elsa Kumalasari dari kelas A izin bertanya mengenai dokumentasi keperawatan sebagai praktik legal keperawatan. Nah, itu apakah ada syarat-syarat tertentu yang membuat dokumentasi itu dikatakan dapat dijadikan sebagai bukti legal praktik keperawatan, atau semua dokumentasi yang kita tulis itu langsung bisa dikatakan bukti praktik legal gitu, atau ada syarat-syarat tertentu seperti itu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Elsa. Sekali lagi saya ingatkan untuk pertanyaannya mungkin bisa ditulis di kolom chat Zoom juga ya untuk memudahkan kelompok untuk menjawab. Untuk Ita dan Elsa silakan ditulis. Terima kasih. Selanjutnya untuk Rena dari kelas RKI, boleh unmute. Baik, izin masuk, Mod. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada kelompok mengenai apakah perlu meminta izin ke pasien jika data-data pribadi pasiennya ini yang didokumentasikan akan dijadikan bahan penelitian. Apakah perlu izin ke pasiennya atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih Rena. Selanjutnya mungkin akan saya batasi pertanyaannya karena waktu yang juga tidak terlalu lama. Mungkin sekitar 4 pertanyaan saja. Selanjutnya untuk Talita bisa bertanya. Mik, silakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Saya izin bertanya. Tadi kan ada pernyataan ya, tidak boleh menggunakan tinta yang dapat dihapus. Nah, kalau begitu bagaimana jika ada kesalahan tulis dan setahu saya dokumen formal itu tidak boleh dicoret-coret dan apakah harus ditulis ulang lagi askepnya? Itu aja pertanyaan saya. Apakah jelas? Sudah jelas. Terima kasih Talita pertanyaannya. Sekali lagi saya ingatkan untuk Ita Sylvia dan Elsa, lalu Rena dan Talita, untuk memudahkan kelompok menjawab pertanyaan, silakan pertanyaannya ditulis di chat Zoom ya, di room chat Zoom. Terima kasih. Lalu untuk kelompok, jika sudah ada jawabannya boleh untuk segera menjawab.
Izin masuk, moderator. Ya, silakan Aini. Iya, izin memperkenalkan diri. Saya Nuraini Fajar Kurnia, perwakilan dari kelompok 6 dokumentasi kelas 2 RKI. Saya izin menjawab pertanyaan Rena, yaitu pertanyaan apakah perlu meminta izin ke pasien jika data-data pribadi pasien yang didokumentasikan akan dijadikan bahan penelitian. Lalu menurut kelompok, yaitu perlu. Mengapa? Karena agar tidak terjadi kasus pelanggaran terkait perlindungan data pribadi yang berdampak pada kerugian material dan moral. Material itu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, dan moral itu yang tidak dapat dinilai dengan uang, yang berupa hancurnya nama baik seseorang atau lembaga. Untuk anggota kelompok 6, jika ada tambahan, bisa langsung on mic saja. Baik, izin masuk, moderator. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Rifa Sabrina, perwakilan dari kelompok 6 WRKI. Izin menambahkan, sebelum data kasus ini dipublikasikan sebagai bahan penelitian, tentunya lembaga atau suatu institusi ini akan menjaga privasi klien dengan cara datanya ini tidak mengatasnamakan pasien, tidak mencantumkan juga nama wali dari pasien ini dengan nama lengkap. Dan dalam kasus itu harus mencantumkan inisialnya, misalkan Tuan A atau Nyonya A atau Nyonya B, dan tidak menggunakan nama panjang. Dalam studi kasus juga ini tidak mengatasnamakan RS atau institusi. Jadi kita khususnya ini sebagai mahasiswa keperawatan itu hanya mempelajari masalah kesehatannya saja dan menentukan proses keperawatan terbaik untuk pasien, tidak untuk mengetahui identitas atau privasi pasien lainnya. Sekian dari kelompok kami. Apakah sudah terjawab, Rena? Izin menjawab. Sudah cukup. Terima kasih kelompok 6. Ya, baik. Terima kasih Aini dan Aisyah atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang lain sudah ada di kolom chat Zoom. Mungkin untuk kelompok bisa segera dijawab. Terima kasih. Ya, izin masuk, moderator. Iya, dipersilakan, bisa. Ya, saya Irun Sarabila dari kelompok izin menjawab pertanyaan dari Talita. Pertanyaan yang saya tangkap itu tadi dalam dokumentasi keperawatan itu tidak boleh menggunakan tinta yang dapat dihapus. Lalu bagaimana kalau ada kesalahan tulis? Setahu saya dokumen formal itu tidak boleh dicoret-coret. Apakah harus ditulis ulang askepnya? Ya, jawabannya itu jika ada kesalahan tulis tidak perlu mengulang kembali penulisan askep. Sebaiknya jika ada kesalahan itu hanya digaris saja dan diberi catatan klarifikasi mengenai kesalahan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman antar petugas kesehatan. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Nisa atas jawabannya. Untuk Talita, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kembali. Lalu selanjutnya masih ada 2 pertanyaan lagi. Akan saya ulang. Yang pertama dari Elsa Kemalasari, yaitu mengenai dokumentasi keperawatan sebagai praktik legal keperawatan. Apakah ada syarat tertentu yang menjadikan dokumentasi keperawatan bisa dikatakan sebagai bukti legal praktik perawatan? Lalu selanjutnya pertanyaan dari Ita. Disebutkan di Indonesia terdapat 2 hukum, yaitu hukum perdana dan perdata. Bolehkah kelompok memberikan salah satu contoh kasus perawat yang melakukan kelalaian dalam pendokumentasian, kemudian terkena hukum pidana dan perdata? Lalu apa saja faktor pendorong perawat bisa terkena hukum perdana, pidana, dan perdata? Seperti itu pertanyaannya. Untuk kelompok, jika sudah memiliki jawaban, bisa segera dijawab. Terima kasih. Izin masuk, moderator. Iya, dipersilakan, Lola. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Elsa, di mana pertanyaannya apakah ada syarat tertentu yang menjadikan dokumentasi keperawatan dapat dikatakan sebagai bukti legal praktik keperawatan. Baik, tadi sebenarnya sudah dijelaskan di PowerPoint ya. Yang pertama itu catatan asuhan keperawatan dalam penulisan harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, tidak boleh dihapus menggunakan cairan penghapus bila terdapat kesalahan dan komentar dari tim kesehatan perlu dicatat.
Yang kedua itu yang dicatat hanya fakta. Jangan membuat ruang kosong pada catatan keperawatan, ditulis dengan jelas. Apabila ada instruksi yang meragukan agar dibuat catatan klarifikasi. Catatan hal-hal apa yang dikerjakan. Hindari catatan umum seperti keadaan tidak berubah atau bertambah baik. Mulailah catatan dengan waktu dan diakhiri dengan tanda tangan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Nola atas jawabannya. Untuk Elsa, apakah sudah terjawab? Baik, jadi intinya itu lihat lagi di cara penulisan dokumentasi yang baik dan benar ya, seperti itu. Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Iya, terima kasih Elsa atas pertanyaannya dan terima kasih Nola atas jawabannya. Selanjutnya tinggal pertanyaan terakhir dari Ita Sylvia. Untuk kelompok bisa silakan menjawab. Atau dari kelompok kelas lain, dari kelompok kelas A dan B yang sudah menyiapkan presentasi juga, jika ada jawaban untuk Ita Sylvia mungkin bisa dibantu untuk menjawab. Terima kasih. Ya, saya beri waktu untuk kelompok menjawab pertanyaan Ita Sylvia. Izinkan saya mengulangi pertanyaan kita, yaitu tentang hukum perdata dan pidana. Jika perawat, bagaimana contoh perawat yang melakukan kelalaian dalam pendokumentasian lalu terkena hukum pidana dan perdata? Lalu apa saja faktor yang mendorong perawat bisa terkena hukum tersebut? Untuk kelompok bisa disegerakan untuk menjawab. Ya, izin masuk moderator. Ya, silakan Kamila. Ya, baik. Terima kasih moderator yang terhormat atas kesempatannya. Saya Kamila dari perwakilan kelompok 6 dokumentasi keperawatan akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ita Sylvia. Pertanyaannya itu tentang contoh dari kasus perawat yang berkaitan dengan hukum pidana maupun hukum perdata. Jadi, tindakan perawat dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terpenuhinya unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 1365 KUHP Perdata, yakni adanya kerugian nyata yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan tersebut. Nah, pertanggungjawaban dalam kategori tersebut terpenuhi apabila perawat itu contohnya melakukan
Contohnya itu dari hukum perdata itu apabila perawat itu tidak membuang kantong urin pasien dengan kateter secara rutin setiap hari, melainkan 2 hari sekali dengan ditunggu sampai penuh. Nah, tindakan tersebut ini mengakibatkan pasien mengalami infeksi saluran urin dari kuman yang berasal dari urin yang tidak dibuang. Nah, sementara untuk ini hukum pidana itu aspek pertanggungjawaban secara hukum pidana seorang perawat baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perawat ini melakukan kesalahan berupa kesengajaan atau karena kealpaan. Kesalahan di sini bergantung pada niat sengaja atau hanya karena lalai. Apabila tindakan tersebut dilakukan karena niat dan ada unsur kesengajaan, maka perawat yang bersangkutan dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana. Sebagai contoh nih, seorang perawat yang dengan sadar dan sengaja memberikan suntikan mematikan kepada pasien yang sudah terminal. Nah, ini disebut dengan tindakan eutanasia aktif. Nah, jadi itu tadi perbedaan dari contoh dari kasus hukum pidana dan perdata pada perawat. Lalu mengenai faktor-faktornya itu biasanya adanya kurang tingkat pengetahuan perawat, kurangnya mendapatkan pengalaman praktik pada saat menjalani pendidikan. Lalu faktor selanjutnya itu kurangnya komunikasi antara perawat dengan dokter sehingga terjadi miskomunikasi. Atau perawat ini tidak melakukan recall kepada tim tenaga kesehatan lainnya sehingga perawat ini salah mendengar karena tidak dia konfirmasi ulang terlebih dahulu sebelumnya. Mungkin itu dari kelompok, apakah ada yang ingin ditambahkan kembali, dipersilakan. Baik, terima kasih ya Kamila jawabannya. Mungkin nanti saya boleh minta teks tertulisnya ya, supaya lebih jelas lagi, soalnya tadi suaranya agak putus-putus biar saya bisa baca lagi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kamila atas jawabannya. Mungkin untuk teks tertulisnya nanti bisa dikirim ke kita. Untuk ini, dengan ini pertanyaan sudah terjawab semua ya. Biarkan saya menyimpulkan jawaban dari sesi diskusi kali ini. Yang pertama itu ada dari pertanyaan Rena Syarani. Apakah perlu izin? Jawabannya itu adalah perlu supaya nggak ada salah penggunaan. Nah, lalu untuk dokumentasi yang dijadikan bahan penelitian itu menggunakan inisial dan tidak mencantumkan institusi. Lalu jika ada kesalahan tulis pada dokumentasi keperawatan, itu tidak perlu menulis ulang, namun bisa dengan diberi garis dan dapat diberi catatan klarifikasi. Lalu untuk jawaban dari pertanyaan Ita Sylvia, contohnya itu contoh kelalaian yang terjadi itu adalah perawat tidak membuang kantong urin sehari sekali, namun ditunggu hingga penuh. Dan namun dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti disengaja. Contohnya disengaja itu seperti perawat sengaja memberi suntikan mati atau euthanasia kepada pasien. Nah, itu perawatnya dapat diberi tindak pidana. Lalu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut itu adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya praktik saat pendidikan, dan kurangnya komunikasi sesama tenaga kesehatan. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir ada pertanyaan dari Elsa, yaitu jawabannya aspek legal dokumentasi keperawatan memiliki beberapa isu legal yang terus berkembang. Nah, catatan asuhan keperawatan ini penulisannya harus memenuhi beberapa persyaratan dan itu sudah tercantum izin bertanya apa suara saya terdengar? Izin bertanya. Izin bertanya apa suara saya terdengar? Sudah terdengar kembali, Rantis, tadi sempat hilang suaranya. Oh iya, baik.
Terima kasih, saya akan melanjutkan. Untuk catatan asuhan keperawatan ini harus memenuhi beberapa syaratan seperti tidak boleh dihapus, menggunakan cairan penghapus bila terdapat kesalahan, dan komentar dari tim kesehatan perlu dicatat. Untuk selengkapnya sudah ada di PPT kelompok, silakan bisa dilihat saja. Mungkin seperti itu saja presentasi kali ini akan saya akhiri. Terima kasih atas kerjasamanya dari kelompok 6 RKI dan yang sudah menambahkan. Lalu terima kasih juga atas pertanyaan dan jawaban yang sudah dijawab. Presentasi ini kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama dulu ya. Pertanyaan dari Rena Sahrani Devi. Apakah perlu meminta izin ke pasien jika data-data pribadi pasien yang didokumentasikan akan dijadikan bahan penelitian? Harus. Kalau akan dijadikan bahan penelitian, harus izin dulu. Itu yang namanya informed consent. Ya, atau persetujuan sebelum penelitian. Tapi, apakah catatan atau medical record pasien itu dibawa pulang oleh pasien? Tidak. Ya, kenapa? Karena ada undang-undang. Mana ya? Nah, ini. Ada Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis. Ya, kan yang data-data yang banyak itu adalah rekam medis atau medical record. Nah, berkas rekam medis ini milik sarana pelayanan kesehatan atau milik rumah sakit. Tetapi isinya ini milik pasien. Nah, isi rekam medis sebagaimana dimaksud pasal 2 dalam bentuk ringkasan. Jadi pasiennya dikasih tapi dalam bentuk resume. Ya, boleh dicatat atau dikopi oleh pasien. Tapi berkasnya utuhnya itu punyanya rumah sakit. Sekarang kalau saya mau meneliti, saya kan harus baca rekam medisnya secara detail. Apakah harus minta izin ke pasien? Harus. Ya, untuk memenuhi, nanti Anda belajar etika penelitian ya, ada di penelitian namanya etika. Oke ya. Oke. Kemudian pertanyaan nomor 2 dari Elsa Kumala mengenai dokumentasi keperawatan sebagai praktik legal keperawatan. Apakah ada syarat tertentu yang menjadikan dokumentasi keperawatan sebagai bukti legal praktik keperawatan? Ada. Ya. Ya. Persyaratan tertentunya itu adalah yaitu yang pertama harus segera setelah selesai memberikan asuhan keperawatan atau proses keperawatan. Tidak boleh ditunda. Atau tidak boleh sebelumnya. Pernah ada pengalaman begini. Karena kakak perawatnya males ya untuk membuat catatan keperawatan per jam. Akhirnya hari ini baru jam 10, tapi sudah membuat catatan keperawatan sampai dengan jam 12. Jam 12.00 DJJ janin positif, denyut jantung janin positif. 144 kali per menit. Padahal hari ini masih hari jam 10. Tapi kakaknya, udah sekalian aja. Kemudian apa yang terjadi? Di jam 11 ternyata denyut jantung DJJ janin tidak terdengar. Nggak mungkin kan, nggak, prinsipnya tidak boleh dihapus ya, yang sudah jam 12 itu. Nah, itu bisa menjadi masalah pidana perdata, masalah perdata. Kalau pasiennya menuntut gitu.
Jadi perdata itu kalau pasiennya menuntut. Tapi kalau pidana tanpa yang dirugikan menuntut pun dia sudah bisa dijadikan delik hukum. Gitu. Itu bedanya ya. Sekaligus menjawab pertanyaan siapa tadi. Contoh kasus yang pidana maupun perdata. Ya. Oke. Kemudian ini juga masih aspek legal ya. Bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengobatan atau perawatan. Dan yang berwenang melakukan perawatan adalah hanya perawat. Pernah kejadian teman saya sakit di Cimacan. Ketika selesai dipasang infus mau pulang, ada salah satu, saya tadinya belum tahu ya, pokoknya ada petugas datang bawa kasa, bawa ini, ngelepas infus. Saya tanya, Anda mahasiswa keperawatan atau bukan? Bukan, Bu, saya SMK Kesehatan. Itu dia melakukan tindakan di luar kewenangannya kan, karena bukan perawat. Ya, untung tidak terjadi apa-apa. Kalau misalnya saat itu dia nggak tahu atau terjadi perdarahan, maka dia terkena delik pidana. Ya, karena dia melakukan tindakan bukan sesuai kewenangannya. Itu. Di mana pendokumentasiannya yang salah? Yang salah adalah bahwa didokumentasikan dokumentasi tindakannya itu ditulis namanya perawat. Padahal yang melakukan adalah siswa apa namanya? SMK. Tuh. Ya, itu kesalahannya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, hukum pidana, hukum perdata sudah ya. Oh, kalau terjadi kesalahan, kan nggak boleh dicoret, gitu ya. Terus gimana caranya kalau nggak boleh dicoret? Aduh, kering banget tenggorokan saya. Jadi sebetulnya aspek legal pendokumentasiannya itu banyak ya, undang-undang yang menyebutkan. Hilang. Nih. Ya, jangan menghapus atau menutup tulisan yang salah dengan cairan tiket atau apapun. Tetapi dibuat seperti ini. Klien menangis, coret, perbaikannya klien tampak sedih. Paraf oleh siapa yang melakukan. Ya, tetap harus ada paraf. Ya. Kenapa? Supaya orang tahu awalnya apa sih yang ditulis gitu. Karena kalau tidak tahu, bisa aja ini menuliskan hal-hal yang tidak sesuai. Dan kalau ada LSM kesehatan yang iseng, itu bisa dituntut, bisa diadukan. Kelihatannya sepele, tapi bisa menyebabkan masalah hukum. Itu ya. Oke. Yang memunculkan masalah hukum ini banyak ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lain? Semuanya udah terjawab ya pertanyaannya. Ujiannya kapan? Ujiannya hari apa? Iya, iya izin menjawab Ibu, untuk dokumentasi keperawatan itu ujiannya diganti jadi ke hari Rabu 28 September. Hari Rabu ya. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sudah jam 16.21 ya di tempat saya. Bentar lagi akan berakhir jam kerja. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Udah di SS? Iya, di sini. Ya, SS dulu.
Ya, silakan mulai dari kelas A. Oke, Ibu, izin untuk mengambil sesi dokumentasi kepada kelas A diharapkan menggunakan fitur raise hand dan on camera. Ya, untuk kelas A sudah bisa dilanjutkan dengan kelas 2B. Baik, untuk kelas 2B bisa raise hand dan on cam dulu ya. Baik, untuk Galuh Fitri bisa diturunkan dulu. Baik, untuk slide pertama. Untuk slide kedua. Baik, sudah dilanjut dengan kelas RKI. Ya, untuk kelas RKI bisa silakan on cam dan raise hand dulu untuk dokumentasi. Ya, untuk slide pertama. Lalu slide kedua. Ya, terima kasih. Sudah, Ibu, untuk pendokumentasiannya. Baik. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Yuk, saya live ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Mel, getol banget, Mel. Ini recordnya matiin dong, guys.